Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Positif COVID-19, Dorce Gamalama tutup usia. Kabar duka datang dari artis senior Dorce Gamalama. Setelah disebutkan sakit sejak beberapa bulan lalu, Dorce Gamalama kini tutup usia. Kabar meninggalnya Dorce Gamalama diketahui telah dikonfirmasi oleh sahabatnya Hetty Sunjaya. Selain itu, Hetty mengatakan Dorce meninggal dunia karena COVID-19. Dan saat ini jenazah Dorce masih ditangani oleh pihak rumah sakit. Hetty Sunjaya dan keluarga belum bisa memastikan di mana jenazah Dorce Gamalama akan dimakamkan. Hal ini dikarenakan jenazah Dorce harus mengikuti protokol COVID-19. Sebelumnya penyanyi Hetty Sunjaya mengakui Dorce memiliki semangat tinggi untuk sembuh. Semangat Dorce diakui sang sahabat selalu terlihat ketika Dorce Gamalama menjalani terapi untuk kesembuhannya. Sementara itu, kabar duka mengenai Dorce Gamalama juga telah diunggah beberapa publik figur tanah air. Salah satu yang turut berduka atas kepergian Dorce Gamalama yakni peramal kondang Mbah Mijan. Lewat media sosial Instagramnya, Mbah Mijan tampak menyampaikan bela sungkawa. Dengan foto hitam putih sang artis, postingan Mbah Mijan turut menuai kesedihan netizen. Berikut wawancara dengan dokter yang menangani mendiang Dorce Gamalama. Rasa seperti itu, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Riwayatnya sendiri apa, dok? Riwayatnya sendiri awalnya apa? Ya, terkait itu kan informasi medis ya, jadi kami tidak bisa sampaikan. Mungkin yang lain? 4,10 hari katanya. Kenapa? 4, berapa hari dok? Koma berapa harinya nanti akan kita informasikan lebih lanjut gitu. Jadi memang saat datang kondisinya beliau nggak bagus, makanya kita tempatkan di ruangan ICU seperti itu. Tapi memang sudah terpapar atau gimana dok? Iya, gitu. Jadi sudah terkonfirmasi positif COVID. Gitu, makanya langsung diarahkan ke rumah sakit extension kami yang di sini, yang di sini. Itu rujukan dari rumah sakit sebelumnya atau rumah sakit? Gitu. Langsung ke sini. Dari rumah langsung ke sini. Pak, izin prosedurnya kemudian selanjutnya bagaimana ya Pak? Ya, jadi saat ini Bunda Dorce sedang kita lakukan pemulasaran di kamar jenazah. Nanti terkait tadi akan dimakamkan di mana, nanti dari pihak keluarga yang akan menjelaskan. Gimana pihak keluarga menanggapinya? Apakah Sudah hadir, terima kasih sudah mendoakan. Fatima di sini sebagai anaknya Mama hanya bisa meminta doa dari teman-teman Mama semua. Yang nggak banyak kata yang bisa Imam ucapin ya sekarang ini cuma hanya doa aja yang bisa Berita selanjutnya, Nikita Mirzani ingin penjarakan Indra Tarigan. Nikita Mirzani geram terhadap pengacara bernama Indra Tarigan. Ia menyebut ulah Indra yang membawa-bawa nama putri sulungnya terkait suatu masalah sudah sangat keterlaluan. Karenanya Nikita ngotot ingin memenjarakan Indra Tarigan karena sikapnya yang sudah kelewat batas menyeret nama putrinya. Karena dasar itulah ia pada 2019 lalu melaporkan Indra Tarigan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kini kasus itu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan mengingat hanya Nikita dan Indra Tariganlah yang memiliki masalah sehingga pria yang berprofesi sebagai pengacara itu membawa buah hati mantan istri diplomatif ini. Selain itu, Nikita Mirzani akan tetap menyuarakan masalahnya itu hingga Indra Tarigan masuk ke dalam jeruji besi. Sebagai informasi, Nikita Mirzani melaporkan akun Instagram yang diduga milik pengacara Indra Tarigan. Permasalahan bermula ketika Nikita Mirzani diduga menyerang Indra Tarigan terlebih dahulu di media sosial. Nikita Mirzani diduga menghina ibunda Indra Tarigan. Indra Tarigan pun tak terima dan menyerang balik. Ia diduga melakukan penghinaan balik kepada anak Nikita Mirzani
yakni Laura Meizani Naseru Arsi alias Loli. Saat ini permasalahan tersebut telah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Karena si Indra Tarigani ini, saya bingung ya. Saat itu dia mengejar-ngejar Kak Fitri untuk berdamai dengan saya. Tapi saya tidak mau, karena buat saya harus mempertahankan harga diri saya dan anak saya. Siapa yang akan memperjuangkan anak saya kalau bukan saya, gitu. Kalau misalkan saya berdamai sama dia, nanti semuanya akan semena-mena memposting muka-muka anak-anak siapa gitu. Saya nggak mau. Tapi ketika di persidangan, oh ini orang kayak apa ya? Enggak kan sebelum dimulai sidang pun ini sudah saya berbesar hati untuk memaafkan dia secara manusiawi gitu kan. Secara manusia, secara personal saya sudah memaafkan. Saya bilang jelas gitu, Indra, akhirnya kita berjumpa di sini. Secara personal saya memaafkan kamu, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kalaupun saya ada salah, saya minta maaf. Saya duluan loh yang mengulurkan tangan, gitu. Saya pikir dengan adanya persidangan ini dia apa ya kan, legowo menerima gitu, apapun itu. Ternyata dia ada bantahan-bantahan yang bikin saya senewan di situ. Tadi juga dia ada membantah kalau Instagramnya itu ternyata dia dikunci kan. Tapi pas Niki lihat itu memang benar itu nggak dikunci. Kan kalian tahu sendiri kasus itu saat itu. Kalian ramai juga kan memberitakan, sampai foto anak saya banyak di berita-berita media. Kalian juga lihat memang tidak dikunci saat itu. Dan kalaupun logikanya dikunci, dia ini kan banyak accept-acceptin anak-anak alay, netizen. Semua. Berita selanjutnya datang dari Kiki Amalia yang akui lebih selektif dalam memilih kekasih. Pemain sinetron Kiki Amalia betah menyandang status janda setelah bercerai dari Marcus Horizon pada 9 tahun lalu. Sejak sendiri, Kiki Amalia jarang pamer mesra bersama pria lain. Benarkah Kiki Amalia trauma menjalani cinta dan menikah lagi setelah dikecewakan Marcus Horizon? Ia mengatakan dirinya tak trauma, hanya saja lebih selektif dalam memilih pasangan. Janda yang kini berusia 40 tahun tersebut sering didekati banyak pria mapan dan tampan sejak sendiri tanpa pasangan. Namun Kiki Amalia masih menutup diri hingga belum mau mencari pasangan baru. Kiki Amalia berharap mendapatkan pasangan yang bisa menuntunnya mempelajari ilmu agama. Berikut wawancara dengan Kiki Amalia. Lumayan lama gitu, dengan kesendiriannya mandiri juga nggak terpikirkan untuk mencari jodoh lagi. Itu aku nggak pernah mau takut sama yang namanya jodoh ya. Aku yakin jodoh Tuhan tuh udah nentuin buat aku, tapi nggak tahu kapan. Aku nggak tahu kapan ya Allah akan ngasihnya. Mungkin lagi Allah udah lo sekarang urusin orang tua lo dulu, ibu lo kan. Aku sekarang mama aku cuma sendiri, papa udah meninggal kan. Jadi udah gitu aja, santai aja gitu. Kalaupun Allah bilang jangan nikah ya aku nggak nikah. Tapi nggak kapok ya kalau menikah lagi ya kak ya? Nggak kapok, tapi kalau untuk misalkan Allah bilang mungkin Kiki Amalia untuk sekarang jadi jandanya terus gitu sampai nanti, yang apa-apa aku enjoy banget, aku bahagia. Yang penting udah merasakan menikah, belum tentu aku menikah nanti aku bahagia. Sekarang aku bahagia walaupun aku mau menikah lagi. Berarti memang sudah kepikiran untuk sendiri sampai tua nanti kak? Sudah siap, maksudnya sudah siap ya? Harus kesiapan itu harus ada, karena sampai mati pun kita sendiri kok gitu. Nggak ada yang menolong kita kecuali diri kita sendiri. Dan sesuai aku selalu berbuat baik sama siapapun, berusaha untuk membuat orang itu sayang sama aku, bahagia sama aku, walaupun orang nggak memberikan itu ke aku. Jadi nggak pernah mau ekspektasi. Berita selanjutnya, Hotman Paris ditantang tinju oleh Vicky Prasetyo. Hotman Paris Hutapea ditantang tinju Vicky Prasetyo untuk beradu di atas ring tinju. Nampak Vicky Prasetyo bertahan saat Hotman Paris Hutapea menghujani pukulan kepadanya. Hotman Paris Hutapea yang masih necis dengan jas biru lengkap dan masker tampak kelelahan. Gempuran pengacara kenamaan itu ditanggapi Vicky dengan senyum tanpa balasan. Usai bertanding, Hotman menyampaikan bahwa Vicky akan menantang seorang selebriti yang berani melawannya di atas ring. Benar saja, Vicky menunggu penantangnya pada 27 Februari mendatang dengan tujuan untuk membangkitkan olahraga tinju di Indonesia. Malah saat ditanya ingin melawan siapa, Vicky menyebut nama Deddy Corbuzier untuk bersamanya di atas ring tinju nanti. Berikut wawancara dengan Vicky Prasetyo dan Hotman Paris.
nggak selebriti yang sebutkan namanya yang kira-kira kau harapkan menerima tantangan mantan musuhmu? Gak ada mantan musuh sih, cuma saya pengen banget bertarung sama Deddy Corbuzier. Rizky Prasetyo menantang Deddy Corbuzier. Di mana kau, Deddy Corbuzier? Maksudnya biar ini aja menginginkan dunia tinju kita. Kita pengen lihat dulu apa Deddy Corbuzier bisa nyali gua. Kalau Deddy, my friend, juga mantan klien gua, ditantang lu nih, jangan bikin gua malu dong. Lu kan klien gua, lawan ya. Deddy Corbuzier ditunggu oleh Rizky Prasetyo, daftarkan segera ke Holy sampai tanggal 26. Pertandingannya tanggal 27. Orang ini silakan. Itu mereka berdua lah kalau enggak lah. Ya kan di dunia apa kita dia orang yang sehat itu berhati gitu atau apapun. Karena kalau itu kita itu jangan melihat kita akan selalu jadi menang untuk musuh yang kita gampang taklukkan. Jangan dikata ini jadi sebuah pembelajaran, senang aja dilatih juga nanti akan menjadi pertarungan yang Samuel Zylgwyn yang siap sambut anak keduanya. Pemain sinetron Samuel Zylgwyn siap menyambut anak keduanya yang kini ada dalam kandungan Franda istrinya. Saat ini kehamilan kedua Franda memasuki usia 6 bulan. Selama hamil anak kedua, Franda diketahui tidak mengeluh dan tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Meski kehamilan Franda semakin besar, pemain sinetron yang akrab disape Mue itu belum menyiapkan apapun untuk anak keduanya. Saat ini Zylvesia Eklesi Heckenbacker, anak pertama Samuel Zylgwyn dan Franda, tidak sabar menantikan kehadiran adiknya. Samuel Zylgwyn sengaja belum mau tahu jenis kelamin anak keduanya, meski Franda sudah mengetahuinya. Pria bernama lengkap Samuel Zylgwyn Heckenbacker tersebut menduga anak keduanya ini berjenis kelamin perempuan seperti anak pertamanya. Berikut wawancara dengan Samuel Zylgwyn. Pasir, jadi yang punya tambangnya, kayak gitu sih udah beberapa. Sama rental mobil pernah juga dicoba dijalanin. Tapi cocoknya sekarang di sini. Ya, ini kan sesuatu yang baru ya, jadi ya. Ini berarti sama kayak keinginan Franda juga untuk berhenti dari dunia. Enggak sih, sebenarnya dari awal itu gue udah maunya begitu. Gue udah target nih, gue mau umur sekian, nggak mau ngoyo lah kerja. Yang penting udah ada pemasukan pasti tiap bulan, udah bisnis apa gitu. Ngidam yang aneh-aneh minta mangga yang harus kita petik, enggak, itu orang dulu banget sih. Enggak sih, enggak ada, aman sih semuanya. Untuk persiapannya sendiri jelang kelahiran mungkin Bang Moe gimana? Persiapan, oke, persiapan mungkin tempat lahiran sih udah kita tentuin. Terus dokternya juga udah kita tentuin. Terus kamar utama kita rapiin, kita siapin space untuk anak kedua. Lebih ke situ sih, persiapan baju dan lain-lain. Kan karena gue gak mau dikasih tau gendernya, jadi belum disiapin. Takutnya dia udah beli, gue oh ini anaknya cewek nih, oh ini cowok nih gitu. Jadi kalau untuk itunya belum. Tapi feeling lu sendiri apa mau? Kelihatannya biasanya kan suka ada. Iya. tanda-tanda. Ya, tanda-tanda kan maksudnya selama 6 bulan kan tahu nih si Franda seperti apa gitu. Tuh. Waduh, gak tau sih gue. Cuma feeling sih kayaknya cewek. Kayaknya. Soalnya ketika ada anak cewek, maksudnya gue punya anak cewek juga nggak apa kok, gue juga seneng sama anak perempuan, lucu aja gitu, cantik, bisa didandan-dandanin gitu. Nah kalau cowok gue sih belum tahu, cuman ya kalau ini sih cewek kayaknya ya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa. Oke.